Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana, Fakultas Administrasi, Prodi Administrasi Publik, NIM 2236021038. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah teori organisasi. Perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbarui dari ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Sejarah teori organisasi bermula dari karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang kemudian menjadi tonggak perkembangan awal teori organisasi karena membangun sebuah framework bagi pengetahuan tentang organisasi, di mana secara perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran. Macam-macam aliran organisasi. Yang pertama, aliran klasik, memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu pembagian kerja atau division of labor, kedua proses fungsional dan perkembangan vertikal, yang ketiga struktur, dan yang terakhir rentang kendali. Aliran perilaku. Aliran perilaku adalah memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia, atau dalam artian human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan, kinerja, motivasi, kepemimpinan dalam hubungan antar manusia. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Kebiasaan dan norma kelompok dianggap dapat membentuk perilaku organisasi, sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas suatu kelompok. Ketiga, aliran sistem. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dan berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, menganalisa dan menemukan keseimbangan yang diperlukan organisasi dalam berhubungan dengan lingkungannya. Keempat, aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya, termasuk dengan organisasi lain. Aktivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya. B. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup atau disebut closed system. Artinya, suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Mereka berhasil menemukan 5 prinsip
yang dapat digunakan untuk organisasi yang efisien. Prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Keuntungan pembagian kerja dapat menimbulkan efisiensi kerja yang lebih tinggi karena para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilannya dan keahliannya. Kelemahan pembagian kerja. Jika pekerjaan dipecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jemu, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Kedua, prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Ketiga, prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemutusan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat. Keempat, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan authority diartikan sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu tugas. Fase teori modern. Fase teori modern memandang organisasi sebuah sistem terbuka atau disebut open system yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan menyebabkan organisasi harus selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Sebagaimana kita ketahui, fase teori tradisional memandang organisasi sebagai sistem tertutup. Artinya, organisasi dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor lingkungan dapat diketahui dengan pasti dan dapat dikendalikan.